Desa Wonosari berdiri tenang di kaki perbukitan yang diselimuti hamparan sawah menghijau. Setiap pagi, embun masih menggantung di ujung daun padi, sementara kabut tipis menyelimuti jalan-jalan kecil yang menghubungkan rumah-rumah penduduk. Suara ayam jantan bersahutan diselingi bunyi lesung yang ditumbuk para ibu serta lantunan azan subuh dari musola tua di tengah desa. Kehidupan di sana berjalan sederhana, namun penuh rasa kekeluargaan. Hampir semua warga saling mengenal, saling menyapa, dan saling membantu ketika ada yang mengalami kesusahan. Di antara seluruh warga, ada satu nama yang selalu disebut dengan penuh hormat. Pak Diman. Pria berusia sekitar 50 tahun itu bukan orang terkaya di desa. Rumahnya sederhana, berdinding tembok yang mulai kusam dengan halaman dipenuhi tanaman obat dan bunga melati yang selalu dirawat istrinya. Namun, siapapun tahu bahwa kekayaan Pak Diman bukan terletak pada harta, melainkan pada hatinya yang lapang. Sudah bertahun-tahun ia dikenal sebagai orang yang tidak pernah tega melihat orang lain menderita. Suatu pagi, ketika matahari baru saja muncul di balik bukit, Pak Diman terlihat membantu Pak Sastro yang gerobak sayurnya terperosok ke dalam parit. Tanpa diminta, ia langsung menggulung celana, turun ke lumpur, lalu bersama beberapa warga mengangkat gerobak itu hingga kembali ke jalan. "Alhamdulillah, matur nuwun sangat Pak Diman," ucap Pak Sastro dengan napas tersengal. Pak Diman hanya tersenyum sambil menepuk bahunya. "Sesama warga ya harus saling membantu. Besok kalau saya yang kesusahan, gantian sampean yang nolong." Perkataannya terdengar sederhana, tetapi itulah prinsip hidupnya. Tak hanya membantu tenaga, Pak Diman juga sering mengeluarkan uang pribadinya untuk membantu warga yang membutuhkan. Ketika anak Pak Roni harus dirawat di rumah sakit karena demam berdarah, diam-diam ia menitipkan amplop berisi uang kepada istri Pak Roni tanpa ingin namanya disebut. Saat musola desa membutuhkan biaya untuk memperbaiki atap yang bocor, Pak Diman menjadi orang pertama yang menyumbang. Bahkan ia ikut naik ke atas genting bersama para pemuda, memaku kayu dan mengangkat genting di bawah terik matahari. "Kalau tempat ibadah nyaman, yang beribadah juga lebih khusyuk," katanya sambil tersenyum. Anak-anak desa pun sangat menyayanginya. Setiap sore sepulang mengaji, mereka sering berkumpul di teras rumah Pak Diman. Ia kerap membelikan es lilin atau roti, lalu mendengarkan cerita-cerita polos mereka dengan sabar. Tak jarang ia menyelipkan nasihat agar rajin belajar dan menghormati orang tua. Bagi para petani pun, Pak Diman menjadi tempat bertanya. Pengalamannya menggarap sawah membuat banyak orang meminta pendapatnya ketika tanaman terserang hama atau hasil panen menurun. Ia tak pernah pelit ilmu. Bahkan jika ada petani yang kekurangan pupuk atau bibit, ia rela meminjamkan miliknya terlebih dahulu. Sikap rendah hati itulah yang membuat hampir seluruh warga menaruh hormat kepadanya. Tak sedikit yang berkata bahwa Pak Diman sudah seperti bapak bagi seluruh desa. Ketika ada perselisihan antar warga, kepala dusun sering meminta bantuan Pak Diman untuk menjadi penengah. Aneh rasanya, setiap kali ia berbicara, suasana yang semula panas perlahan mencair. Kata-katanya lembut, tidak memihak, dan selalu mengingatkan bahwa kerukunan jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam sebuah pertengkaran. Karena itulah, ketika masa jabatan kepala desa mulai mendekati akhir, nama Pak Diman langsung menjadi pembicaraan di mana-mana. Kalau Pak Diman yang jadi lurah, desa ini pasti tambah maju. Orangnya jujur, sabar, dan seneng nulungi wong. Sudah waktunya orang baik memimpin. Ucapan seperti itu terdengar hampir setiap hari di warung kopi, di gardu ronda, hingga di pematang sawah. Bahkan banyak warga yang mendatangi rumahnya untuk mendorongnya mencalonkan diri sebagai kepala desa. Awalnya Pak Diman hanya tersenyum malu, namun setelah didesak oleh tokoh masyarakat dan mendapat restu dari istrinya, akhirnya ia bersedia maju dalam pemilihan kepala desa. "Aku ora janji nganggo wong sugih, tapi aku janji bakal ngurusi deso iki koyo ngurusi keluargaku dewe." Kalimat itu disambut tepuk tangan dan anggukan penuh harapan. Hampir semua orang yakin tidak akan ada yang mampu menandingi dukungan terhadap Pak Diman. Selama 20 tahun, ia telah menanam kebaikan di hati masyarakat.
rasanya mustahil ada warga yang tidak memilihnya. Namun ketika para tamu mulai pulang dan suasana rumah kembali sepi, Pak Diman berdiri seorang diri di halaman. Dari kejauhan, matanya menatap balai desa yang tampak samar terpa bulan. Tatapannya begitu lama, seolah menyimpan keinginan yang telah dipendam bertahun-tahun. Di balik senyum hangat yang selama ini dikenal semua orang, terselip sebuah ambisi yang tak pernah benar-benar ia ungkapkan kepada siapapun. Kabar tentang pencalonan Pak Diman sebagai kepala desa dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa Wonosari. Hampir setiap orang membicarakannya dengan penuh keyakinan. Di warung kopi, di pematang sawah, hingga saat ronda malam, nama Pak Diman selalu disebut sebagai calon yang paling layak memimpin desa. Bahkan banyak yang beranggapan pemilihan kepala desa nanti hanyalah formalitas belaka. "Siapa lagi yang mau melawan Pak Diman?" tanya seorang warga sambil menyeruput kopi. "Orang semua warga sudah tahu kebaikannya sejak dulu," sahut yang lain. Ucapan-ucapan seperti itu membuat Pak Diman semakin percaya diri. Meski tetap bersikap rendah hati di depan orang banyak, jauh di dalam hatinya, ia mulai membayangkan dirinya duduk di kursi kepala desa. Ia telah menyusun berbagai rencana, mulai dari memperbaiki jalan yang rusak, membangun saluran irigasi baru untuk sawah, hingga mengadakan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu. Semua terasa begitu dekat. Namun keadaan berubah drastis hanya dalam hitungan hari. Suatu sore, deru beberapa truk besar memecah ketenangan desa. Kendaraan itu melintasi jalan utama sambil membawa berbagai material bangunan. Warga yang sedang duduk di warung segera berdiri dan memperhatikan iring-iringan kendaraan tersebut dengan penuh rasa ingin tahu. "Ada pembangunan apa?" bisik seorang ibu. "Katanya ada orang kaya pulang kampung." Tak lama kemudian, kabar itu pun menyebar dari mulut ke mulut. Seorang perantau sukses bernama Juragan Karjo telah kembali dari Jakarta setelah puluhan tahun merintis usaha di ibu kota. Tidak ada yang menyangka kepulangannya akan semewah itu. Dalam waktu singkat, sebidang tanah kosong di pinggir desa berubah menjadi proyek pembangunan rumah yang sangat besar. Setiap hari terdengar suara mesin molen, palu, dan gergaji. Puluhan tukang bekerja sejak pagi hingga sore. Perlahan-lahan, berdirilah rumah megah 2 lantai bergaya modern dengan pagar besi tinggi, taman yang luas, serta halaman yang cukup untuk memarkir beberapa mobil. Anak-anak desa sering berhenti di depan pagar hanya untuk melihat proses pembangunannya. "Wah, rumahnya seperti di kota," gumam mereka kagum. Namun yang membuat warga semakin terkesan bukan hanya rumahnya. Juragan Karjo ternyata tidak bersikap sombong. Ia menyapa siapapun yang ditemuinya dengan ramah. Setiap selesai sholat Jumat, ia membagikan nasi kotak kepada warga yang membutuhkan. Ia juga mempekerjakan banyak pemuda desa sebagai tukang bangunan dengan upah yang lebih tinggi daripada biasanya. Beberapa minggu kemudian, ia kembali membuat kejutan. Juragan Karjo menyumbangkan puluhan sak semen untuk memperbaiki balai desa yang mulai rapuh. Ia juga membantu biaya renovasi pos ronda dan memberikan perlengkapan olahraga bagi para pemuda. "Kalau desa ini maju, saya juga ikut senang," ucapnya setiap kali ada yang mengucapkan terima kasih. Perlahan-lahan, simpati warga mulai tumbuh. Pak Diman memperhatikan semua itu dari kejauhan. Ia tetap menyapa Juragan Karjo dengan sopan ketika bertemu, bahkan beberapa kali berbincang dengannya. Namun, entah mengapa, setiap kali melihat kerumunan warga mengelilingi juragan kaya itu, muncul rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Hingga suatu malam, sebuah kabar mengejutkan terdengar di balai desa. Juragan Karjo resmi mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Ruangan yang semula ramai mendadak hening. Semua orang saling berpandangan. Tak ada yang menyangka akan muncul penantang bagi Pak Diman. Keesokan harinya,
pembicaraan warga berubah total. Jika sebelumnya mereka hanya membahas kelebihan Pak Diman, kini nama Juragan Karjo mulai ikut diperhitungkan. Pak Diman memang baik, tapi Juragan Karjo juga banyak membantu desa. Iya, orangnya sukses. Mungkin kalau jadi lurah bisa membawa banyak kemajuan. Mendengar berbagai komentar itu, hati Pak Diman mulai terusik. Untuk pertama kalinya sejak memutuskan maju dalam pemilihan, ia merasa kemenangan yang selama ini tampak begitu mudah, kini mulai dipenuhi bayang-bayang ketidakpastian. Meski begitu, di depan para pendukungnya, ia tetap tersenyum tenang. Rejeki lan jabatan kui wis ono sing ngatur, sing penting kita tetap berusaha. Namun malam itu, saat duduk sendirian di teras rumah ditemani secangkir kopi yang mulai dingin, tatapan Pak Diman tak lagi setenang biasanya. Dari kejauhan, lampu-lampu rumah megah milik Juragan Karjo bersinar terang, seolah menjadi pertanda bahwa persaingan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hari pemilihan kepala desa akhirnya tiba. Sejak matahari belum sepenuhnya terbit, halaman balai desa telah dipenuhi warga yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Beberapa ibu membawa payung untuk menghalau terik, sementara para bapak bercengkrama di bawah pohon beringin besar yang sudah puluhan tahun berdiri kokoh di samping balai desa. Suasana terlihat meriah. Penjual es, bakso hingga gorengan berjejer di pinggir jalan, membuat hari itu terasa seperti sebuah pesta rakyat. Pak Diman datang bersama istrinya dengan mengenakan kemeja putih yang disetrika rapi dan peci hitam kesayangannya. Hampir setiap beberapa langkah ada warga yang menyalaminya. "Semoga lancar, Pak. Mugi-mugi menang, nggih, Pak Diman." Pak Diman membalas semua doa itu dengan senyum hangat. Di dalam hatinya, ia masih percaya bahwa kebaikan yang telah ia tanam selama bertahun-tahun akan berbuah kemenangan. Sementara itu, Juragan Karjo datang dengan rombongan yang jauh lebih ramai. Beberapa mobil mewah berhenti di depan balai desa. Para pendukungnya mengenakan kaos seragam berwarna senada sambil membawa spanduk kecil bertuliskan dukungan. Wajah Juragan Karjo tetap tenang, sesekali melambaikan tangan kepada warga yang menyapanya. Proses pemungutan suara berlangsung hingga siang hari. Setelah itu, panitia mulai menghitung satu persatu surat suara di hadapan seluruh warga. Pada awal penghitungan, nama Pak Diman masih unggul tipis. Namun perlahan keadaan berubah. "Juragan Karjo!" Suara ketua panitia semakin sering terdengar. "Juragan Karjo! Juragan Karjo!" Tumpukan surat suara atas nama Juragan Karjo semakin tinggi. Senyum di wajah Pak Diman mulai memudar. Tangannya yang semula terlipat kini mengepal pelan di atas paha. Ia masih berusaha terlihat tenang meski jantungnya semakin berdegup keras. Beberapa pendukungnya mulai saling berpandangan dengan wajah cemas. Hingga akhirnya, ketua panitia berdiri sambil membawa hasil akhir. "Dengan ini kami menetapkan, Juragan Karjo memperoleh suara terbanyak dan resmi terpilih menjadi Kepala Desa Wonosari." Sesaat kemudian, tepuk tangan dan sorak-sorai membahana memenuhi halaman balai desa. "Urip Pak Lurah! Hidup Juragan Karjo!" Suara kentongan dipukul bertalu-talu. Anak-anak berlarian sambil meniup terompet. Beberapa pendukung menyalakan petasan kecil yang memecah langit sore. Musik dangdut diputar melalui pengeras suara, sementara warga yang mendukung Juragan Karjo saling beralukan merayakan kemenangan. Juragan Karjo sendiri langsung menghampiri Pak Diman. Dengan penuh hormat, ia menjabat tangan lawannya. "Maaf Pak Diman, saya berharap setelah ini kita tetap bisa bersama-sama membangun desa." Pak Diman memaksakan senyum. "Selamat, semoga panjenengan bisa menjadi lurah yang amanah." Tak seorang pun menyadari bahwa senyum itu terasa begitu berat.
Saat tangan mereka saling berjabat, hati Pak Diman seolah sedang diremas. Sepanjang perjalanan pulang, ia hanya diam. Sorak kemenangan yang masih terdengar dari balai desa terasa seperti mengejeknya dari kejauhan. Sesampainya di rumah, istrinya mencoba menghibur. "Pak, mungkin memang belum rezekinya." Tak ada jawaban. Pak Diman hanya duduk memandangi lantai. Beberapa saat kemudian, tanpa diduga, ia menyapu gelas berisi teh hingga terlempar ke dinding. Prang! Pecahan kaca berserakan memenuhi lantai. Istrinya tersentak kaget. Selama puluhan tahun menikah, baru kali itu ia melihat suaminya kehilangan kendali. "Aku sing rewangi wong-wong iki," ucap Pak Diman dengan napas memburu. "Aku sing bantu yen ono sing kesusahan." Suaranya mulai bergetar. Nanging kabeh kui ora ono regane. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Puluhan tahun aku ngopeni desa iki. Nanging mung amargo amplop isi duit, kabeh lali." Ia terduduk lemas. Tangannya menutupi wajah. Tangisan yang selama ini ditahannya akhirnya pecah. Bukan semata karena kalah dalam pemilihan, melainkan karena merasa seluruh pengorbanannya telah dibalas dengan pengkhianatan. Malam itu, desa masih berpesta. Lampu-lampu dipasang di rumah Juragan Karjo. Musik terus terdengar hingga larut malam. Tamu berdatangan mengucapkan selamat atas kemenangan sang lurah baru. Namun di rumah Pak Diman, suasana begitu sunyi. Menjelang tengah malam, ketika istrinya telah tertidur karena kelelahan menangis, Pak Diman perlahan bangkit dari tempat duduknya. Ia mengenakan jaket hitam, mengambil sebuah senter tua, lalu melangkah keluar rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bukannya menuju balai desa yang masih dipenuhi suara perayaan, langkahnya justru mengarah ke jalan setapak di belakang perkampungan, menuju sebuah kawasan bambu yang dikenal warga sebagai tempat yang angker dan jarang didatangi setelah malam tiba. Gelap malam menelannya perlahan. Tak ada seorang pun yang mengetahui kemana Pak Diman pergi. Dan sejak malam itulah, sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekedar rasa kecewa mulai tumbuh di dalam hatinya. Beberapa minggu telah berlalu sejak Juragan Karjo resmi menjabat sebagai kepala desa Wonosari. Kehidupan di desa perlahan kembali berjalan seperti biasa. Juragan Karjo mulai menjalankan program-programnya, memperbaiki jalan yang berlubang, membersihkan saluran irigasi, dan mengumpulkan para ketua RT untuk menyusun rencana pembangunan desa. Meski begitu, masih ada sebagian warga yang diam-diam membandingkan kepemimpinannya dengan sosok Pak Diman. Pak Diman sendiri kembali menjalani kesehariannya seperti biasa. Ia masih terlihat membantu warga, masih tersenyum saat berpapasan dengan orang-orang di jalan, bahkan beberapa kali ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Dari luar, tak ada yang berubah. Namun beberapa orang mulai menyadari bahwa sorot matanya tak lagi sehangat dulu. Ia lebih sering melamun, terutama ketika melewati balai desa yang kini menjadi tempat Juragan Karjo bekerja. Lalu, malapetaka itu datang. Suatu pagi yang masih diselimuti kabut tebal, suara teriakan perempuan memecah keheningan desa. "Tolong! Astagfirullah! Tolong!" Beberapa warga yang sedang menuju sawah langsung berlari ke arah suara itu. Di dekat balai desa, tepat di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjulur seperti ular raksasa, mereka mendapati pemandangan yang membuat kaki seolah kehilangan tenaga. Yukarmi, janda berusia sekitar 45 tahun itu, tergantung di salah satu dahan besar pohon beringin. Tubuhnya bergoyang perlahan tertiup angin pagi. Kain jarik yang biasa dikenakannya kini melilit erat di lehernya, sementara rambut panjangnya menutupi sebagian wajah yang telah membiru. Beberapa ibu menjerit histeris. Seorang bapak langsung memalingkan wajah sambil beristighfar.
Anak-anak yang ikut melihat segera ditarik menjauh oleh orang tua mereka agar tidak menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Tak lama kemudian, seluruh desa berkumpul di sekitar lokasi. Tidak ada yang berani mendekat sebelum polisi datang. Semua hanya bisa berbisik-bisik dengan wajah pucat. Apa Yukarmi punya masalah? Setahuku tidak. Semalam masih kelihatan beli beras di warung. Dia bahkan sempat bercanda. Tak seorang pun menemukan alasan mengapa Yukarmi memilih mengakhiri hidupnya. Pemakaman berlangsung sore harinya dalam suasana duka. Namun sejak kejadian itu, hawa desa terasa berubah. Angin yang biasanya sejuk kini terasa lebih dingin. Burung-burung yang biasa berkicau di sekitar pohon beringin mendadak menghilang. Menjelang maghrib, tak ada lagi anak-anak yang berani bermain di sekitar balai desa. Malam ketiga setelah kematian Yukarmi, seorang penjaga kebun bernama Pak Thohir pulang melewati jalan pematang sawah. Langit begitu gelap, tak ada bulan, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menggesek dedaunan. Tiba-tiba, sebuah cahaya merah kekuningan muncul dari arah utara. Pak Thohir menghentikan langkahnya. Apa itu? Gumamnya pelan. Bola cahaya itu melayang perlahan di atas pepohonan. Ukurannya sebesar kepala manusia. Warnanya menyala seperti bara api, tetapi tidak mengeluarkan asap sedikit pun. Anehnya, bola api itu bergerak tanpa suara, melesat pelan mengikuti jalan desa. Jantung Pak Thohir mulai berdegup kencang. Ia segera berjongkok di balik semak sambil terus memperhatikan cahaya aneh itu. Bola api tersebut berputar satu kali di atas pohon beringin dekat balai desa, kemudian melesat menuju rumah Wakroto. Pak Thohir menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika cahaya itu menembus dinding bambu rumah tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Dalam sekejap, cahaya itu lenyap. Pak Thohir membeku, seluruh tubuhnya dipenuhi bulu puduk yang berdiri. Tanpa menoleh lagi, ia berlari sekencang-kencangnya menuju rumah sambil terus melafalkan ayat-ayat yang ia hafal. Namun karena takut ditertawakan, ia memilih menyimpan kejadian itu seorang diri. Keesokan paginya, suara jeritan kembali mengguncangkan desa Wonosari. "Pak, Wakroto!" Warga berlarian menuju pohon beringin yang sama. Napas mereka seakan berhenti. Di dahan yang sama, tempat Yukarmi ditemukan, kini tergantung tubuh Wakroto. Lelaki tua yang dikenal pendiam itu menggantung menggunakan tali tambang. Wajahnya membiru dengan mata melotot, sementara lidahnya menjulur keluar. Tubuhnya berputar perlahan mengikuti embusan angin pagi yang dingin. Jeritan para wanita kembali memenuhi udara. Beberapa warga mulai menangis ketakutan. Ya Allah, lagi-lagi di sini. Ini bukan kebetulan. Pak Thohir yang melihat kerumunan itu langsung teringat bola api semalam. Wajahnya memucat. Dengan suara gemetar, ia akhirnya menceritakan apa yang dilihatnya. "Aku ndelok, anak geni mabung mlebu omahe Wakroto." Suasana mendadak hening. Semua orang saling berpandangan. Seorang sesepuh desa perlahan mendelan ludah. "Lah, jangan-jangan..." Ia tidak melanjutkan ucapannya. Namun seorang nenek yang tadinya berdiri di belakang kerumunan tiba-tiba berbisik lirih dengan wajah penuh ketakutan. "Pulung gantung." Hanya dua kata itu, tetapi cukup membuat udara pagi terasa jauh lebih dingin. Sejak hari itu, bisikan mengenai pulung gantung mulai menyebar dari rumah ke rumah. Warga percaya bahwa sebelum seseorang ditemukan tewas menggantung, akan muncul bola api gaib yang mencari calon korbannya. Tak ada yang tahu siapa selanjutnya. Tak ada yang tahu kapan cahaya itu akan datang lagi. Yang mereka tahu hanyalah satu hal: teror baru saja dimulai. Kematian Yukarmi dan Wakroto menjadi awal berubahnya desa Wonosari menjadi tempat yang dipenuhi ketakutan. Tak ada lagi canda tawa anak-anak yang berlarian di jalanan selepas maghrib. Warung-warung yang biasanya ramai hingga larut malam kini tutup lebih awal. Seusai azan Isya berkumandang, pintu dan jendela setiap rumah segera dikunci rapat. Lampu-lampu dimatikan lebih cepat, sementara para penghuni rumah memilih berkumpul dalam diam, berharap malam segera berlalu tanpa membawa musibah. Nama Pulung Gantung kini menjadi bisikan yang menakutkan.
Tak ada seorang pun yang berani mengucapkannya dengan suara keras. Konon, menurut para orang tua, semakin sering nama makhluk itu disebut, semakin mudah ia menemukan jalan menuju korbannya. Malam-malam di desa Wonosari berubah menjadi begitu mencekam. Angin yang berhembus di antara rumpun bambu terdengar seperti suara orang sedang menangis. Ranting-ranting pohon saling bergesekan menghasilkan bunyi lirih menyerupai bisikan yang tak dapat dipahami. Sesekali terdengar lolongan anjing yang memanjang, disusul suara burung hantu bersahut-sahutan dari arah hutan. Bahkan ayam jantan yang biasanya berkokok menjelang fajar mendadak diam. Seolah seluruh makhluk hidup ikut merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Pada suatu malam, sekelompok pemuda nekat melakukan ronda keliling desa. Mereka membawa senter, kentongan, dan beberapa obor sebagai penerang. "Jangan sampai ada warga yang sendirian malam-malam," ujar salah seorang dari mereka, berusaha terlihat berani meski wajahnya sendiri terlihat tegang. Mereka menyusuri jalan desa yang gelap. Ketika melewati pohon beringin dekat balai desa, angin tiba-tiba berhembus sangat kencang. Padahal beberapa detik sebelumnya, udara begitu tenang. Daun-daun beringin bergemuruh keras. Akar gantungnya bergoyang seperti puluhan tangan yang melambai dalam kegelapan. Salah satu obor mendadak padam, disusul obor lainnya. "Kenapa bisa mati semua?" bisik seorang pemuda. Belum sempat ada yang menjawab, brak! Terdengar suara seperti seseorang melompat dari atas pohon. Semua senter langsung diarahkan ke arah suara. Kosong, tak ada siapa-siapa. Namun di tanah yang basah, terlihat bekas dua telapak kaki yang menggantung, seolah seseorang baru saja berdiri di udara sebelum menghilang begitu saja. Seketika, bulu kuduk mereka berdiri. Mereka memilih berlari meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian tersebut menyebar ke seluruh desa. Ketakutan semakin menjadi-jadi. Malam berikutnya, giliran keluarga Pak Samin yang mengalami kejadian aneh. Putri kecilnya yang baru berusia 8 tahun tiba-tiba terbangun sambil menangis histeris. "Ibu, ada orang berdiri di luar jendela." Pak Samin segera mengambil senter dan membuka pintu. Tak ada siapapun. Namun ketika cahaya senter diarahkan ke pohon mangga di halaman rumah, terlihat seutas tali tambang bergoyang pelan, padahal tidak ada dahan yang menggantung di sana. Saat Pak Samin mendekat, tali itu perlahan menghilang begitu saja, seolah larut bersama embusan angin. Tak lama kemudian terdengar suara cekikikan perempuan dari arah belakang rumah. Suara itu lirih, namun cukup jelas membuat seluruh penghuni rumah mematung. Mereka memilih mengurung diri di dalam kamar hingga pagi. Belum sempat rasa takut itu reda, kejadian lain kembali terjadi. Beberapa warga mengaku melihat bola api melayang rendah di atas pematang sawah. Ada yang melihatnya berputar-putar di atas makam desa. Ada pula yang bersumpah melihat cahaya itu berhenti di atas pohon beringin sebelum melesat ke arah rumah-rumah penduduk. Setiap kali bola api muncul, keesokan harinya selalu ada kabar seseorang ditemukan meninggal dengan cara menggantung diri. Korban demi korban mulai berjatuhan. Tak ada yang benar-benar mengerti mengapa mereka melakukan itu. Padahal beberapa di antaranya dikenal sebagai orang yang ceria dan tidak memiliki masalah berarti. Keanehan itulah yang membuat warga semakin yakin bahwa semua ini bukan sekedar bunuh diri biasa, melainkan kutukan yang sedang mengintai seluruh desa. Di tengah suasana mencekam itu, bisik-bisik mulai berubah menjadi tuduhan. Teror ini baru ada sejak Juragan Karjo jadi lurah. Rumah besarnya dibangun terlalu cepat. Katanya, waktu pondasi rumah digali, ada ritual tengah malam. Aku juga pernah lihat orang asing datang ke rumahnya bawa sesajen. Cerita-cerita itu menyebar tanpa ada yang tahu siapa yang pertama kali mengucapkannya. Semakin hari semakin banyak warga yang percayainya. Bahkan beberapa orang mulai meyakini bahwa rumah megah Juragan Karjo dibangun dengan bantuan ilmu hitam, bahwa kekayaannya berasal dari pesugihan,
dan setiap nyawa yang melayang adalah tumbal agar jabatannya tetap langgeng. Ironisnya, orang yang paling sering menenangkan warga justru adalah Pak Diman. Ia mendatangi rumah-rumah korban, membantu proses pemakaman, menghibur keluarga yang ditinggalkan, bahkan mengajak warga menggelar doa bersama di musola. "Kita jangan mudah menduduh," ucapnya dengan wajah penuh iba. "Lebih baik kita banyak berdoa supaya Allah melindungi desa kita." Ucapan itu membuat warga semakin menghormatinya. Mereka melihat Pak Diman sebagai sosok yang tetap tenang di tengah bencana. Tak ada yang menyadari bahwa setiap kali mendengar nama Juragan Karjo disebut sebagai pelaku pesugihan, sorot mata Pak Diman berubah sesaat. Sebuah senyum tipis yang nyaris tak terlihat sempat muncul di sudut bibirnya, lalu menghilang secepat datangnya. Sementara itu, jauh di atas langit desa Wonosari, ketika malam kembali larut dan seluruh rumah telah memadamkan lampunya, sebuah bola api merah kembali muncul dari balik hutan. Cahayanya berdenyut pelan, melayang rendah tanpa suara, berputar-putar mengelilingi pohon beringin tua di dekat balai desa. Kemudian, seperti sedang mencium bau mangsanya, bola api itu melesat cepat menuju pemukiman. Di salah satu rumah, seseorang yang sedang tertidur perlahan membuka matanya. Tatapannya kosong, nafasnya berat. Dari bibirnya terdengar bisikan lirih yang bukan berasal dari suaranya sendiri. "Ayo, waktumu sudah tiba." Teror pulung gantung tak kunjung berhenti. Setelah beberapa korban kembali ditemukan tewas menggantung dalam selang waktu yang berdekatan, desa Wonosari benar-benar berubah menjadi desa yang hidup dalam ketakutan. Tidak ada lagi warga yang berani keluar rumah setelah azan maghrib. Jalan-jalan desa yang biasanya ramai kini sunyi seperti desa mati. Setiap malam hanya terdengar suara angin yang menderu, lolongan anjing dari kejauhan, dan kentongan ronda yang dipukul dengan irama tergesa-gesa, seolah para peronda sendiri sedang diliputi rasa takut. Namun, ketakutan yang terus dipendam perlahan berubah menjadi kemarahan. Dan kemarahan itu akhirnya membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Sejak awal, nama Juragan Karjo terus menjadi bahan gunjingan. Warga mengaitkan semua musibah dengan dirinya. Menurut mereka, sebelum lelaki kaya itu pulang dari Jakarta dan menjadi lurah, desa Wonosari tidak pernah mengalami kejadian seaneh ini. Tidak pernah ada warga yang mati menggantung. Tidak pernah ada bola api melintas di langit malam. Semua berubah setelah Juragan Karjo berkuasa. "Ini pasti tumbal pesugihan," teriak seorang pria di warung kopi. "Rumah sebesar itu mana mungkin dibangun dengan uang halal? Aku yakin setiap jabatan yang dia dapat pasti dibayar pakai nyawa warga." Kalimat-kalimat itu menyebar seperti api yang membakar ilalang kering. Tak butuh waktu lama hingga hampir seluruh desa mempercayainya. Rasa takut berubah menjadi kebencian, kebencian berubah menjadi amarah. Pada suatu sore yang langitnya diselimuti awan hitam, puluhan warga mulai berkumpul di balai desa. Wajah mereka merah dipenuhi emosi, sebagian membawa bambu, sebagian lagi menggenggam cangkul, sabit, bahkan golok yang biasa digunakan untuk bekerja di sawah. "Kalau dibiarkan, satu desa bisa habis," teriak seseorang memancing amarah yang lain. "Bakar rumahnya, usir Juragan Karjo dari desa ini." Sorak-sorai penuh emosi menggema di sepanjang jalan. Masa kemudian bergerak menuju rumah megah milik Juragan Karjo. Semakin jauh mereka berjalan, jumlah warga yang bergabung semakin banyak. Para ibu ikut berteriak sambil menangis mengingat anggota keluarganya yang menjadi korban. Anak-anak hanya bisa memandang dari balik jendela rumah dengan wajah ketakutan. Tak lama kemudian, rombongan itu tiba di depan gerbang besi rumah Juragan Karjo. Brak! Seseorang menghantam pagar menggunakan bambu. "Keluar, Karjo! Jangan sembunyi! Dasar tukang pesugihan!" Suara bentakan bercampur makian memenuhi halaman rumah.
Juragan Karjo akhirnya keluar didampingi istrinya. Wajahnya terlihat pucat, tetapi ia tetap berusaha tenang. "Ada apa, saudara-saudara?" Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, segenggam tanah dilempar ke arah dadanya. "Kau masih pura-pura tidak tahu, karena kau warga mati satu persatu. Akui saja kalau kau memelihara setan." Juragan Karjo menggeleng kuat-kuat. "Demi Allah, saya tidak pernah melakukan pesugihan. Saya juga kehilangan warga yang saya pimpin. Saya ikut sedih." "Bohong!" Teriakan itu disambut sorakan massa. Beberapa orang mulai menggoyang-goyangkan pagar hingga berderit keras. Batu-batu beterbangan menghantam tembok rumah. Kaca jendela pecah berserakan. Istri Juragan Karjo menjerit ketakutan sambil memeluk anak perempuannya, Nina, yang mulai menangis histeris. Melihat keadaan semakin kacau, Juragan Karjo melangkah maju hingga berdiri tepat di depan pagar. Dengan suara lantang, ia berkata, "Dengarkan saya. Kalau memang saya yang mendatangkan semua teror ini, kalau benar saya mencari kekayaan dengan mengorbankan warga desa, saya bersumpah, biarlah Tuhan menghukum saya dan keluarga saya sendiri." Suasana mendadak sedikit hening. Namun hanya sesaat. Seorang warga tua menunjuk wajah Juragan Karjo dengan penuh kebencian. Sumpah orang yang bersekutu dengan iblis tidak ada artinya. Sorakan kembali pecah. Beberapa pemuda mulai berusaha memanjat pagar. Situasi hampir berubah menjadi kerusuhan besar. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba Pak Diman datang bersama beberapa sesepuh desa. Ia berdiri di antara massa dan rumah Juragan Karjo sambil mengangkat kedua tangannya. "Sedulur-sedulur, cukup." Suaranya keras namun tetap tenang. "Kita semua sedang berduka, tapi jangan sampai kemarahan kita melakukan dosa yang lebih besar." Beberapa warga mulai menurunkan bambu dan golok mereka. Pak Diman kembali berbicara. "Kalau memang Juragan Karjo bersalah, Gusti Allah pasti menunjukkan kebenarannya. Tapi kalau kita menghakimi orang tanpa bukti, apa bedanya kita dengan orang zolim?" Ucapan itu perlahan meredakan emosi massa. Satu persatu warga mulai meninggalkan rumah Juragan Karjo meski masih dipenuhi tatapan penuh kebencian. Juragan Karjo menatap Pak Diman dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih Pak Diman, panjenengan sudah menyelamatkan keluarga saya." Pak Diman hanya tersenyum tipis. "Saya hanya tidak ingin ada korban lagi." Namun saat ia berbalik meninggalkan rumah itu, tak seorang pun melihat perubahan di wajahnya. Senyum ramah yang selama ini dikenal warga perlahan menghilang. Tatapannya berubah dingin. Di balik langkahnya yang tenang, tersimpan kepuasan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah api kebencian yang kini membakar hati seluruh warga adalah bagian dari rencana yang memang ia inginkan sejak awal. Dan malam itu, ketika desa Wonosari kembali tenggelam dalam kesunyian, sebuah bola api merah perlahan muncul dari balik langit gelap. Ia kembali melayang, mencari mangsa berikutnya. Hujan gerimis turun sejak petang, menyelimuti desa Wonosari dengan udara yang begitu dingin hingga menusuk tulang. Langit dipenuhi awan hitam pekat, membuat malam terasa datang lebih cepat dari biasanya. Angin berhembus pelan melewati rumpun bambu, menghasilkan suara berderit panjang yang menyerupai rintihan manusia. Sejak kejadian warga menggeruduk rumah Juragan Karjo, suasana desa bukannya membaik, justru semakin mencekam. Hampir setiap rumah menyalakan lampu hingga menjelang pagi. Para orang tua memilih tidur bersama anak-anak mereka dalam satu ruangan karena takut ada sesuatu yang datang saat malam. Rumah megah milik Juragan Karjo pun tidak luput dari rasa cemas. Malam itu, Juragan Karjo duduk di ruang tamu bersama istrinya Sulastri dan putri sematawayang mereka, Nina, gadis berusia 16 tahun yang dikenal ceria dan lembut. Namun, sejak sore, Nina terlihat berbeda. Wajahnya pucat, matanya sembab,
Ia mengaku merasa kepalanya sangat berat. "Pak, entah kenapa dari tadi rasanya ada yang terus memanggil-manggil aku," katanya lirih. Juragan Karjo mengusap kepala putrinya. "Mungkin kamu kecapean, besok kita ke puskesmas." Nina hanya mengangguk pelan. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tidak menceritakan semuanya. Sejak maghrib, ia berkali-kali mendengar suara perempuan tua berbisik tepat di telinganya. "Mrene, mrene, wes wayahe." Suara itu begitu dekat, seolah orang yang berbicara berdiri tepat di belakang bahunya. Namun setiap kali ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Sekitar pukul 11 malam, listrik di seluruh desa tiba-tiba padam. Blak. Seluruh rumah langsung gelap gulita. Anjing-anjing di berbagai penjuru desa menggonggong bersamaan, disusul lolongan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Angin yang semula pelan berubah menjadi sangat kencang. Jendela rumah bergetar, pintu-pintu berdebam sendiri. Pohon-pohon bergoyang liar, meski hujan hanya berupa gerimis tipis. Juragan Karjo segera menyalakan lampu minak. Api kecil itu berkedip-kedip terterpa angin yang entah datang dari mana. Lalu, terdengar suara benturan keras dari atap rumah. Duk. Semua terkejut. "Apa itu?" bisik Sulastri. Belum sempat dijawab, duk, duk, duk. Suara itu berpindah-pindah, seolah ada sesuatu yang sedang berlari di atas genting. Cepat, ringan, tetapi jumlah langkahnya terlalu banyak, seperti puluhan kaki kecil berlarian bersamaan. Juragan Karjo memberanikan diri membuka pintu depan. Gelap, sunyi. Namun saat ia mendongak kepala, darahnya seakan berhenti mengalir. Di atas langit desa, melayang sebuah bola api merah menyala-nyala. Ukurannya jauh lebih besar daripada yang pernah diceritakan warga. Cahayanya berdenyut seperti jantung yang hidup. Ia berputar perlahan tepat di atas rumah Juragan Karjo. Kemudian, bola api itu berhenti, seolah sedang mengamati rumah tersebut. Juragan Karjo mematung, tak mampu bergerak. Beberapa tetangga yang melihat dari balik jendela mulai menjerit. Itu pulung gantung. Bola api itu mendadak melesat turun. Cepat, sangat cepat. Bukan menuju pintu, bukan menuju jendela, melainkan menembus atap begitu saja. Brak. Pada saat yang sama, terdengar jeritan Nina di dalam rumah. "Ah!" Juragan Karjo lari sekencang mungkin. Ia mendapati putrinya terjatuh di lantai kamar. Tubuh Nina melengkung tidak wajar. Kedua tangannya mencengkram lantai hingga kuku-kukunya patah. Matanya terbuka lebar, namun seluruh bagian putih matanya perlahan berubah kehitaman. Mulutnya terbuka lebar mengeluarkan suara parau yang bukan suara manusia. Ar. Suaranya terdengar seperti dua orang berbicara bersamaan. Nina tiba-tiba tertawa, pelan, lalu semakin keras. Hihihi, hahaha. Suara itu berubah menjadi raungan panjang yang menggema ke seluruh rumah. Lampu minyak mendadak padam. Kamar menjadi gelap. Hanya sesekali kilatan petir menyinari ruangan melalui jendela. Dalam cahaya petir itulah, Juragan Karjo melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Di belakang tubuh Nina, berdiri sesosok bayangan hitam yang sangat tinggi. Lehernya miring, kedua lengannya menjuntai panjang, kakinya tidak menyentuh lantai. Namun saat petir berikutnya menyambar, sosok itu telah menghilang. Nina. Juragan Karjo memeluk putrinya, tetapi tiba-tiba tenaga Nina berubah luar biasa.
Dengan sekali dorongan, Juragan Karjo terpental hingga menghantam lemari. Brak! Lemari kayu roboh. Punggungnya terasa seperti patah. Sulastri berusaha memegang tangan putrinya, namun Nina justru mencakar wajah ibunya. Ah! Darah mengucur dari pipi Sulastri. Nina bangkit perlahan. Gerakannya patah-patah. Lehernya terus menoleh ke kanan dan ke kiri hingga terdengar bunyi retakan tulang. Krek, krek, krek. Ia berjalan menuju ruang tengah. Di sana tergantung sehelai kain jarik batik milik neneknya. Tanpa berkata apapun, Nina mengambil kain itu, lalu memeluknya erat. Matanya menatap langit-langit rumah, seolah ada seseorang yang sedang memanggilnya dari atas. Dengan suara yang bukan miliknya, ia berbisik, "Aku arep mulih. Aku arep nggantung." Juragan Karjo langsung memeluk tubuh putrinya dari belakang. "Nina, sadar nak." Namun Nina meraung begitu keras hingga kaca-kaca jendela pecah bersamaan. Perang! Angin dingin berputar memenuhi ruangan. Lampu minyak menyala sendiri. Padam lagi, menyala lagi. Di setiap dinding rumah mulai terlihat bayangan orang-orang tergantung. Puluhan, berayun perlahan, padahal tidak ada siapa-siapa. Sulastri menjerit histeris. Astagfirullah. Nina kembali memberontak. Ia menggigit lengan ayahnya hingga darah mengucur, kemudian menghantam kepalanya sendiri ke tembok berkali-kali. Buk, buk, buk. Namun anehnya, tak ada sedikit pun luka di dadanya. Yang terdengar justru suara tawa perempuan tua menggema dari seluruh penjuru rumah. Hahaha, hahaha. Suara itu tidak jelas berasal dari mana. Dari atap, dari bawah lantai, dari dalam dinding. Seolah seluruh rumah dipenuhi makhluk tak kasat mata yang sedang menertawakan penderitaan mereka. Tiba-tiba, Nina menoleh ke arah pintu depan. Tubuhnya membungkuk seperti hewan, lalu berlari dengan kecepatan yang mustahil. Brak! Pintu rumah jebol. Ia melesat keluar di kegelapan malam sambil membawa kain jarik yang masih melilit di tangannya. Nina! Juragan Karjo dan Sulastri mengejar sambil menangis. Mereka terus berteriak meminta tolong. "Warga, tolong, anak saya!" Suara kentongan darurat langsung dipukul bertalu-talu. Kentongan, kentongan. Warga berhamburan keluar membawa senter dan obor. Puluhan orang menyisir jalan desa, sebagian menuju sawah, sebagian ke sungai, sebagian lagi ke arah hutan bambu. Hujan mulai turun semakin deras. Lumpur membuat langkah mereka berat. Teriakan memanggil nama Nina bersahut-sahutan memenuhi malam. "Nina, Nina, jawab!" Namun yang menjawab hanyalah gema suara mereka sendiri. Beberapa menit kemudian, seorang pemuda yang menyisir sekitar balai desa tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tangannya gemetar. Senter yang dipegang perlahan diarahkan ke pohon beringin tua. Sorot cahaya itu memperlihatkan sesuatu yang bergoyang perlahan di antara akar-akar gantung. Pemuda itu memucat. Mulutnya terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Lalu, ia menjerit sekeras mungkin. "Tolong!" Seluruh warga berlari menuju sumber suara, dan seketika semua orang membeku. Di dahan paling besar pohon beringin itu, Nina tergantung. Kain jarik batik yang tadi Kematian Nina menjadi titik balik bagi seluruh warga desa Wonosari. Tak ada lagi yang berani menuduh Juragan Karjo sebagai dalang di balik teror pulung gantung. Mustahil seorang ayah mengorbankan anak kandungnya sendiri dengan cara sekeji itu. Tangisan Juragan Karjo saat memeluk jasad Nina masih terngiang di telinga warga.
Ratapannya terdengar begitu tulus hingga membuat banyak orang yang sebelumnya membencinya kini justru merasa iba. Desa Wonosari benar-benar diliputi keputusasaan. Setiap malam, tak seorang pun berani memadamkan lampu rumah. Ayat-ayat suci terdengar dari berbagai penjuru desa. Para orang tua memeluk anak-anak mereka hingga tertidur, sementara kaum lelaki memilih berjaga semalaman, meski dalam hati mereka tahu tidak ada senjata yang mampu melawan sesuatu yang tak kasat mata. Akhirnya, para sesepuh desa berkumpul di pendapa balai desa. Setelah berdiskusi hingga larut malam, mereka sepakat mendatangkan seorang dalang sepuh yang dikenal memiliki kemampuan spiritual tinggi, Ki Dalang Suseno. Namanya telah lama dikenal di berbagai daerah sebagai pemimpin ruatan yang dipercaya mampu mengusir gangguan gaib, terutama yang berkaitan dengan kutukan leluhur dan makhluk halus penunggu tanah Jawa. Ketika Ki Dalang Suseno tiba, suasana desa terasa semakin sunyi. Pria sepuh berambut putih itu turun dari mobil bak terbuka dengan langkah perlahan. Ia mengenakan beskap hitam, kain batik coklat tua serta belangkon lusuh yang tampak telah dipakai bertahun-tahun. Di pinggangnya terselip sebilah keris berwarangka kayu cendana. Belum sempat berbicara, ia menutup mata beberapa saat. Angin yang semula tenang tiba-tiba berembus pelan. Daun-daun pohon beringin berguguran meski tidak sedang musim kemarau. Ki Dalang membuka mata. Tatapannya langsung mengarah ke pohon beringin tempat para korban ditemukan. Ia menghela nafas panjang. Abot. Suara itu lirih, namun cukup membuat para sesepuh saling berpandangan. Tanah ini dipenuhi amarah. Ada yang sengaja mengikat pulung gantung agar tidak pergi. Kalimat itu membuat wajah warga semakin pucat. Juragan Karjo maju sambil menundukkan kepala. Ki, kalau memang masih ada harapan, tolong selamatkan desa kami. Ki Dalang mengangguk pelan. Ada satu cara. Semua orang langsung memperhatikannya. Harus dilakukan ruatan semalam suntuk. Ia lalu menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. 2 ekor kebo bule harus disembelih sebagai bagian dari tradisi penolak bala. Wayang kulit harus dimainkan hingga menjelang fajar. Sesajen berupa tumpeng, jenang merah putih, bunga 7 rupa, air dari 7 mata air, dan dupa harus disiapkan lengkap. Tak seorang pun membantah. Meski syaratnya berat, seluruh warga bergotong royong memenuhinya. Hari pelaksanaan pun tiba. Sejak sore, pendapa balai desa dipenuhi warga. Kelir putih dipasang membentang, lampu minyak berjajar di kanan kiri panggung, sementara seperangkat gamelan kuno mulai ditata. Aroma kemenyan bercampur harum bunga melati memenuhi udara. Ketika malam semakin larut, pertunjukan wayang dimulai. Bunyi kendang mengawali pagelaran, disusul denting saron dan kenong yang terdengar pelan namun menghanyutkan. Ki Dalang Suseno memainkan wayang dengan suara berat dan berwibawa. Lakon yang dibawakan bukan kisah perang para kesatria, melainkan cerita kuno mengenai manusia yang dikuasai hawa dendam hingga mengundang kekuatan gaib bernama Pulung Gantung. Semakin larut malam, suasana semakin ganjil. Angin dingin berputar di sekitar pendapa meski semua sisi telah tertutup. Api pada lampu minyak berkedip-kedip tanpa sebab. Beberapa warga mengaku mencium bau anyir seperti darah yang datang sesaat lalu menghilang. Di luar pendapa, pohon beringin tampak bergoyang sendiri, padahal dedaunan pohon lain diam tak bergerak. Tiba-tiba, krek, terdengar suara seperti tali yang sedang ditarik perlahan. Beberapa warga menoleh bersamaan. Tak ada siapapun, namun suara itu kembali terdengar. Krek, krek, seolah berasal dari atas pohon beringin. Beberapa ibu mulai menangis pelan sambil membaca doa. Tak lama kemudian, salah seorang pemuda berteriak ketakutan. Itu, lihat di atas. Semua kepala mendongak. Di antara rimbunnya dedaunan beringin, sesaat terlihat bayangan hitam menyerupai seseorang yang sedang tergantung. Tubuhnya bergoyang perlahan mengikuti hembusan angin. Namun ketika disorot menggunakan senter, bayangan itu lenyap.
Ki Dalang Suseno sama sekali tidak menghentikan pertunjukan. Ia justru memukul kotak wayang lebih keras. Suara gamelan semakin cepat. Irama kendang berubah menghentak. Wajah Ki Dalang mulai dipenuhi keringat, tetapi tatapannya tetap tajam menembus kegelapan di depan pendapa. Jarum jam perlahan mendekati pukul 3 dini hari. Adara mendadak sangat dingin. Napas para warga mulai terlihat mengepul. Anjing-anjing di seluruh desa menggonggong bersamaan. Burung hantu bersaut-sautan dari arah hutan. Lalu, sebuah bola api merah muncul dari balik pepohonan. Cahayanya perlahan mendekat ke arah pendapa. Semua warga menahan nafas. Itu Pulung Gantung, bisik seseorang dengan suara bergetar. Bola api itu berputar mengelilingi arena pertunjukan sebanyak 3 kali. Api lampu minyak mendadak padam seluruhnya. Pendapa tenggelam dalam kegelapan. Hanya cahaya merah dari bola api yang menerangi wajah-wajah warga yang dipenuhi ketakutan. Di tengah suasana mencekam itu, Ki Dalang Suseno berdiri perlahan. Ia mencabut keris dari pinggangnya. Dengan suara lantang yang menggema ke seluruh penjuru desa, ia menghentakkan kaki ke tanah. Duk! Kemudian ia mengangkat keris tinggi-tinggi sambil menatap lurus ke arah bola api yang melayang di atas pohon beringin. Iki dudu papanmu. Suara gamelan berhenti seketika. Hening. Ki Dalang kembali berteriak lebih keras hingga urat di lehernya menegang. Balio kue marang seng ngirim. Detik berikutnya, gong. Suara gong dipukul sekeras-kerasnya. Dentumannya mengguncang pendapa. Angin tiba-tiba berputar sangat kencang. Bola api merah bergetar hebat di udara, seolah sedang melawan kekuatan tak terlihat. Warga memejamkan mata sambil membaca doa. Tak seorang pun menyadari bahwa di saat bersamaan, jauh di sudut desa, sebuah rumah mulai direnangi cahaya merah yang perlahan berubah menjadi kobaran api besar. Bab 9. Pengirim kutukan menjadi tumbal terakhir. Gong! Dentuman gong terakhir dari pagelaran wayang masih bergema di seluruh penjuru desa Wonosari. Getaran suaranya seolah merambat ke tanah, mengguncang akar-akar pohon beringin yang selama ini menjadi saksi setiap kematian mengerikan di desa itu. Sesaat setelah suara gong menghilang, langit yang sejak tadi diselimuti awan hitam tiba-tiba memerah. Angin berputar semakin kencang hingga menerbangkan tikar, daun-daun kering, dan sesajen yang tersusun di depan kelir wayang. Api dupa menyala tinggi, lalu padam sendiri. Semua warga menoleh ke langit dengan wajah tegang. Lalu, dari arah barat desa terdengar suara ledakan yang memecah keheningan. Duar! Getaran itu begitu keras hingga membuat beberapa anak kecil menangis ketakutan. "Anak geni! Omah kobongan!" teriakan warga bersahut-sahutan. Tak lama kemudian, cahaya merah menyala terlihat membumbung tinggi di balik pepohonan. "Asale soko omai Pak Diman!" teriak seseorang. Mendengar nama itu, seluruh warga sontak berlari meninggalkan pendopo. Juragan Karjo, para sesepuh, hingga Ki Dalang Suseno ikut bergegas menuju sumber kobaran api. Semakin dekat mereka berlari, hawa panas mulai terasa menerpa wajah. Rumah sederhana milik Pak Diman telah dilalap api. Lidah-lidah api menjilat atap hingga runtuh satu persatu. Suara kayu terbakar terdengar sahut-sahutan, diselingi letupan bambu yang pecah karena panas. Istri Pak Diman terduduk di halaman sambil menangis histeris. "Pak, tolong suamiku! Pak Diman masih di dalam!" Beberapa pemuda tanpa berpikir panjang mengambil ember dan membentuk barisan dari sumur terdekat. Air disiramkan berkali-kali ke arah kobaran api, namun angin malam membuat si jago merah semakin membesar. "Ayo, siram terus! Jangan sampai merembet ke rumah sebelah!" Hampir 1 jam warga berjibaku memadamkan api. Tubuh mereka basah oleh keringat dan air.
nafas tersengal-sengal, tangan melepuh. Akhirnya, kobaran mulai mengecil. Ketika api benar-benar padam, beberapa warga segera masuk ke dalam rumah yang tinggal menyisakan tiang-tiang hangus dan kepulan asap tipis. Mereka mencari ke setiap sudut, di dapur, di kamar, di ruang tengah. Namun, Pak Diman tidak ada. Kosong, beliau nggak ada di dalam. Semua saling berpandangan. Istri Pak Diman kembali menangis histeris. Lah terus bapaknya nengendi? Belum sempat ada yang menjawab, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah balai desa. Pak Diman, ya Allah! Seluruh warga kembali berlari. Jantung mereka berdegup semakin cepat. Entah firasat apa yang membuat kaki mereka terasa begitu berat saat mendekati pohon beringin tua itu. Cahaya senter puluhan warga menyorot ke arah dahan paling besar, dan seketika semua membeku. Tak ada lagi suara, tak ada lagi tangisan, yang terdengar hanya desir angin malam. Di dahan yang selama ini menjadi tempat ditemukan para korban, Pak Diman tergantung. Kain putih melilit kuat di lehernya, kedua tangannya terkulai beterpa angin. Matanya terbuka lebar, tatapannya kosong mengarah ke balai desa. Wajah yang selama ini dikenal penuh senyum, kini membiru dan dipenuhi guratan ketakutan. Istrinya menjerit histeris hingga pingsan di tempat. Pak Diman! Juragan Karjo menundukkan kepala. Air matanya menetes tanpa mampu ditahan. Kenapa harus Pak Diman? Bisiknya lirih. Tak seorang pun berani mendekat. Suasana menjadi sangat sunyi, seolah seluruh desa sedang kehilangan nafas. Ki Dalang Suseno perlahan melangkah menuju pohon beringin. Tatapannya tajam mengamati tubuh Pak Diman. Kemudian ia memejamkan mata beberapa saat. Turunkan. Beberapa warga akhirnya memberanikan diri memotong kain yang melilit dahan. Tubuh Pak Diman perlahan dibaringkan di atas tikar. Saat itulah sesuatu yang ganjil terlihat. Di telapak tangan kanan Pak Diman terdapat bekas goresan membentuk simbol aneh yang belum pernah dilihat warga sebelumnya. Ki Dalang memegang tangan itu cukup lama. Wajahnya berubah serius. Sementara beberapa warga kembali memeriksa rumah Pak Diman yang telah hangus. Di balik reruntuhan kamar belakang, seorang pemuda menemukan sebuah peti kaca kecil yang selamat dari kobaran api. Pak, ada sesuatu. Peti itu dibawa ke hadapan Ki Dalang. Ketika dibuka, aroma bunga yang telah membusuk langsung memenuhi udara. Di dalamnya terdapat bunga 7 rupa yang telah mengering, beberapa ikat dupa, kain kafan yang dipenuhi noda hitam, sesajen yang sebagian telah membusuk, dan boneka kecil dari jerami yang masing-masing dililit benang merah di bagian lehernya. Di dasarnya terdapat beberapa lembar rajah Jawa yang ditulis menggunakan tinta kemerahan. Yang membuat warga semakin bergidik adalah ditemukannya foto-foto seluruh korban. Yuk Karmi, Wak Roto, korban-korban lain, bahkan Nina. Pada setiap foto terdapat lingkaran merah tepat di bagian leher. Seolah-olah seseorang telah menandai mereka jauh sebelum kematian terjadi. Beberapa warga mulai mundur ketakutan. Tidak mungkin. Kenapa semua benda ini ada di rumah Pak Diman? Ki Dalang Suseno menghela nafas panjang. Matanya menatap tubuh Pak Diman yang kini terbujur kaku. Sorot matanya dipenuhi rasa iba, bukan kemarahan. Api yang membakar rumah ini, ucapnya perlahan, bukan sekedar kebakaran. Itu adalah pertanda bahwa ikatan gaib telah diputus. Semua warga memandang Ki Dalang, tak seorang pun berani menyelah. Ki Dalang menggenggam kerisnya erat. Lelaku hitam yang selama ini disembunyikan akhirnya dipaksa keluar oleh ruatan.
Ucapan itu membuat udara dini hari terasa semakin dingin. Angin kembali berembus melewati pohon beringin. Akar-akarnya bergoyang pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak teror itu dimulai, tak ada lagi bola api merah yang muncul di langit desa Wonosari. Seolah sesuatu telah selesai. Namun kebenaran yang sesungguhnya baru akan terungkap bersama datangnya fajar. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Cahaya matahari perlahan menembus kabut yang menggantung di atas desa Wonosari. Namun pagi itu, tak ada satupun warga yang menyambut datangnya hari dengan rasa lega. Mereka masih berkumpul di sekitar balai desa, memandangi jasad Pak Diman yang telah ditutupi kain putih. Wajah-wajah mereka dipenuhi kebingungan, sulit menerima kenyataan bahwa sosok yang selama ini mereka kenal sebagai orang paling baik di desa, justru ditemukan meninggal dengan cara yang sama seperti para korban lainnya. Di samping jasad itu, peti kayu berisi sesajen, rajah, bunga 7 rupa, kain kafan dan foto-foto para korban masih terbuka. Tak seorang pun berani menyentuh benda-benda tersebut. Keheningan akhirnya dipecahkan oleh Ki Dalang Suseno. Pria sepuh itu menghela nafas panjang sebelum berbicara. Kalian mengenal Pak Diman sebagai orang baik. Seluruh warga mengangguk pelan. Itu memang benar. Beliau banyak menolong orang, banyak bersedekah, banyak membantu warga yang kesusahan. Ki Dalang menatap satu persatu wajah warga yang masih dipenuhi air mata. Tapi tidak ada manusia yang benar-benar kebal terhadap rasa sakit. Dan tidak ada ilmu hitam yang bisa masuk ke dalam hati seseorang kecuali ketika hatinya sendiri membuka pintu. Ucapan itu membuat suasana kembali sunyi. Juragan Karjo menatap Ki Dalang dengan wajah bingung. Maksud panjenengan? Ki Dalang mengangkat salah satu rajah yang ditemukan di rumah Pak Diman. Beberapa bulan lalu, setelah kalah dalam pemilihan kepala desa, Pak Diman mendatangi seseorang yang menguasai ilmu hitam. Warga saling berpandangan. Mereka mulai mengingat malam ketika Pak Diman menghilang setelah hasil pemilihan diumumkan. Tak seorang pun tahu kemana ia pergi malam itu. Kini semuanya mulai terasa masuk akal. Juduh itu menawarkan satu jalan. Jalan untuk membalas sakit hati. Jalan untuk membuat seluruh desa merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia rasakan. Beberapa warga menundukkan kepala. Ki Dalang melanjutkan dengan suara berat. Pak Diman tidak meminta kekayaan, tidak meminta jabatan. Ia hanya meminta satu hal, agar desa Wonosari tidak pernah hidup tenang setelah memilih orang lain menjadi lurah. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar hati seluruh warga. Tangis mulai terdengar dari berbagai penjuru. Ki Dalang mengambil boneka jerami dari dalam peti. Di bagian leher boneka itu masih terlilit benang merah. Dalam ritual itu, setiap korban dipilih satu persatu. Nama mereka ditulis, wajah mereka disimpan, lalu dipersembahkan kepada pulung gantung. Setelah bola api menemukan rumah korbannya, jiwa orang itu akan perlahan dikuasai. Mereka mendengar bisikan, melihat bayangan, merasa ada yang memanggil dari pohon beringin, hingga akhirnya mereka kehilangan kesadaran dan menggantung diri. Beberapa ibu langsung menangis histeris ketika mengingat anggota keluarga mereka yang menjadi korban. Juragan Karjo memejamkan mata. Air matanya kembali menetes saat mengingat putrinya Nina. Jadi, anak saya, suaranya bergetar, dipilih sebagai tumbal. Ki Dalang mengangguk perlahan. Ketika warga mulai menuduh panjenengan sebagai pelaku, Pak Diman merasa dendamnya mulai berhasil. Namun setelah Nina meninggal, segala tuduhan kepada panjenengan runtuh.
Disitulah Pulung Gantung mulai kehilangan arah. Ki Dalang kemudian menatap pohon beringin yang kini berdiri diam di terpa cahaya matahari. Ilmu seperti ini tidak pernah gratis. Setiap perjanjian memiliki harga, dan harga itu adalah nyawa pengirimnya. Ia melanjutkan dengan suara yang semakin lirih. Semalam, saat ruatan digelar, aku tidak sedang mengusir Pulung Gantung. Aku sedang memutus tali yang mengikatnya dengan manusia yang mengirimnya. Semua warga kembali terdiam. Ki Dalang menggenggam kerisnya erat. Ketika aku mengucapkan, "Balio kowe marang sing ngirim," seluruh ikatan gaib itu terputus. Pulung Gantung kembali mencari orang yang pertama kali memanggilnya. Dan orang itu adalah... Ki Dalang menatap jasad Pak Diman. Pak Diman sendiri. Suasana berubah menjadi isak tangis. Tak ada lagi kemarahan. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Seorang warga tua terduduk lemas. Kalau saja dulu kami tidak mudah tergoda uang, kalau saja kami tetap memilih Pak Diman karena ketulusan hatinya, barangkali semua ini tidak pernah terjadi. Ki Dalang menggeleng-geleng pelan. Jangan salahkan diri kalian sepenuhnya. Kesalahan terbesar bukan karena kalah atau menang, tetapi karena seseorang membiarkan dendam menguasai hatinya. Dendam yang dipelihara lebih berbahaya daripada makhluk gaib manapun. Hari itu, seluruh benda yang berkaitan dengan ritual segera dimusnahkan. Rajah dibakar, sesajen dikubur, peti kayu dihanyutkan ke sungai setelah didoakan. Pohon beringin yang selama ini menjadi tempat kematian para korban tidak ditebang, tetapi dipagari dan dijadikan tempat doa bersama agar tidak lagi dianggap sebagai simbol ketakutan. Pak Diman dimakamkan di pemakaman desa. Tak ada warga yang membencinya. Sebaliknya, hampir semua menangis saat mengantarkan jenazahnya. Mereka memilih mengenang kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan, sebelum dendam mengubahnya menjadi seseorang yang bahkan tak lagi mengenali dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, kehidupan desa Wonosari perlahan kembali normal. Anak-anak mulai bermain di halaman rumah. Suara gamelan kembali terdengar saat ada hajatan. Warung-warung kembali ramai hingga malam. Tak ada lagi warga yang ditemukan menggantung. Tak ada lagi bola api yang melayang di langit. Namun setiap datang malam satu suro, warga tua masih mengingatkan anak cucu mereka agar tidak keluar rumah sendirian. Bukan karena mereka masih takut pada Pulung Gantung, melainkan agar mereka selalu mengingat kisah yang pernah menghancurkan desa itu. Bahwa manusia tidak selalu dikalahkan oleh makhluk gaib. Kadang, musuh paling mengerikan adalah dendam yang tumbuh diam-diam di dalam hati. Konon, jika seseorang berdiri seorang diri di dekat pohon beringin tua itu tepat tengah malam pada malam satu suro, angin akan berembus pelan membawa suara yang nyaris tak terdengar. Suara seorang lelaki yang dipenuhi penyesalan. Ngapuro, aku salah. Aja ngangti dendammu ngalahake atimu. Lalu angin kembali hening, dan desa Wonosari pun hidup dengan satu pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Bahwa satu hati yang dipenuhi kebencian mampu mengundang petaka bagi seluruh desa.